ada pendataan ulang lah setidak-tidaknya kalau nanti Ridho terpilih. Kami pertama akan membuka tentu saja adalah kotak pengaduan. Salah satu konstituen dari Pak Hidayat Nur Wahid ya, beliau adalah anggota DPR RI terpilih dari Jakarta Selatan. Nah, salah satu lokasinya ada di Pasar Minggu. Dan tadi baru saja kita bertemu dengan kalangan UMKM ya, terutama pengrajin tahu tempe ya. Dan yang lain-lain saya lihat juga ada ya, tadi juga produksi ayam goreng ya juga ada. Nah, intinya bahwa kita tahu UMKM ini adalah termasuk sokok guru juga perekonomian kita ya, karena banyak menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya, dan pada saat COVID relatif yang paling bertahan itu diantaranya adalah UMKM khususnya untuk pangan ya, khususnya untuk pangan. Itu saya kira mereka tetap menjadi perhatian kita, dan di visi misi Ridho juga menekankan tentang bagaimana meningkatkan ya kualitas produk ya dengan teknologi yang tentu akan kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Yang kedua tentu dukungan modal ya, agar mereka tetap bisa berlangsung dan meningkatkan usahanya ya. Yang ketiga tentu pemasaran ya. Jadi mereka harus dicarikan solusi pemasaran agar mereka konsentrasi pada kualitas memproduksi yang bagus dan tidak dibebani dengan bagaimana memasarkan. Paling tidak nanti kita latih juga model-model pemasaran digital yang saya kira saat ini pun juga sudah mulai banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Pak Hidayat mau menambahkan mungkin sedikit? Jadi ayat dari Dapil Jakarta 2 dan kami dari PKS yang mendukung Ridho, tentu kami tegaskan bahwa apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Suswono, Pak calon wakil gubernur kita, bukanlah sesuatu yang sesungguhnya hanya bersifat wacana atau janji kampanye. Karena yang dilakukan oleh Pak Suswono, oleh Pak Ridwan Kamil, dan yang dilakukan PKS untuk membela rakyat kecil, termasuk konstituen saya di sini, pengrajin tahu, tempe, dan lain sebagainya, itu memang sudah menjadi kegiatan sepanjang waktu. Karenanya sudah amat sangat semestinya bila rakyat Jakarta yang semakin cerdas dan menginginkan yang maju, menginginkan kota Jakarta yang tetap memberikan kesejahteraan bagi warganya, jangan memubadirkan kesempatan memilih, jangan memubadirkan kedaulatan yang telah diberikan oleh konstitusi. Untuk itulah karenanya pergunakan hak pilih itu dan pilihlah yang terbaik, dan bagi kami yang terbaik tentu adalah yang nomor satu, dimanapun yang terbaik adalah nomor satu, dan itu adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Selamat mensukseskan pilkada. Selamat menghadirkan gubernur dan wakil gubernur yang terpercaya, dan saya dukung. Assalamualaikum. Terima kasih. Nanti tentu kita akan lakukan evaluasi ya, ataupun verifikasi ulang ya, artinya agar tepat sasaran ya. Karena bagaimanapun juga tujuan dari kartu-kartu yang dikeluarkan untuk membantu rakyat dalam kapasitas ataupun kategori yang memang harus dibantu tentu harus tepat sasaran. Maka kita harapkan nanti ada pendataan ulang lah setidak-tidaknya kalau nanti Ridho terpilih. Kami pertama akan membuka tentu saja adalah kotak pengaduan ya. Itu kami akan buka kotak pengaduan, jadi rakyat bisa langsung mengadu ke pos yang sudah kita tentukan itu. Nah, dari situ nanti kita verifikasi, cek benar nggak aduan itu. Kalau yang benar ya tentu berarti ada perubahan ataupun ada ya pendataan baru ya untuk mereka-mereka yang seharusnya mendapat tetapi tidak terpinggirkan misalnya karena ada permainan-permainan yang ada. Ya mudah-mudahan tidak lagi ada jual beli seperti yang disampaikan Mbak tadi ya. Pak, juga akan perluasan jaringan KJP Plus begitu Pak? Pasti, sudah pasti, karena yang namanya data itu pasti kan ada updating ya. Perlu di data ulang ya, ataupun perlu ada pembaruan, itu sudah pasti. Data enggak mungkin, karena ada juga yang meninggal, ada juga yang mungkin sudah naik kelas ya kan, yang tadinya mungkin memang layak dibantu, kemudian sekarang naik kelas kan banyak yang seperti. Makanya sebetulnya kalau itu tepat sasaran, insya Allah nanti yang menikmati jadi betul-betul yang memang yang berhak lah begitu. Pak, angka pungli di Jakarta itu masih tinggi. Nanti kita akan terutama yang pelayanan langsung ke masyarakat ya, kita lakukan dengan melalui online ya, itu supaya tidak ada interaksi langsung antar orang. Nah, biasanya pungli itu muncul karena ada interaksi langsung. Itu seminar mungkin kita akan hindari. Jika pun ada yang harus dilakukan secara
manual harus bertemu, tentu SOP-nya yang kita perketat ya, dan juga pengaduan ketika ada upaya-upaya untuk pungli ya. Makanya tadi nanti kita ada aplikasinya, juga ada SOP-nya ya, dan nanti kan ada ini pengumuman-pengumuman di setiap pelayanan umum ya. Nanti akan ada pengumuman yang supaya diketahui oleh mereka. Kalau misalnya katakanlah misalnya mengurus izin, ada kepastian hari keberapa harus ada jawaban. Ya, semua itu SOP ini akan ada lakukan. Ya, dan nanti ketika ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis, masyarakat bisa langsung mengadu ke kantor gubernur. Pak, Intinya itu. akan dibuka nanti posko pengaduan di balai kota seperti zaman Pak Ahok zaman dulu? Ya, pokoknya yang baik-baik, baik Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi Widodo atau siapapun, intinya kami akan melayani maksimal ya untuk rakyat Jakarta. Ya, agar rakyat Jakarta sekali lagi merasakan ada pemimpinnya. Ya, itu yang penting. Oke ya, cukup ya. Oke ya, terima kasih. Berarti Bapak benar-benar Wakil Gubernur DKI masih di... Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Hidayat Wahid MA selaku anggota DPR. Yang terhormat Bapak Nurahim, Ketua RW 02, Bapak Heri, Tahu dan Tempe Indonesia, Bapak Syarif Usman. Yang terhormat juga Bapak PKS Jakarta Selatan, perwakilan dari DPC PKS Kota nomor 1 yang biasa kita sebut pasangan Ridho. Punya yel-yel nih, gitu ya. Kalau saya bilang Jakarta Baru, Jakarta Baru, Ridho. Insya Allah. Untuk membersihkan waktu, marilah kita